Si Jokodok, kenapa ya kok sekarang mulai botak sih? Jadi mirip kakek Sugiono. Bahkan ya, gue ngeliat wajahnya tuh semakin hari semakin kusam gitu, yang nggak ada aura positifnya. Coba deh teman-teman bandingin sama Pak SBY, Ibu Megawati. Mereka tuh kan lebih tua ya, jauh lebih senior. Tapi kok auranya lebih tenang, lebih positif gitu deh. Pokoknya lebih seger ngeliat mereka. Padahal mereka pernah memegang kekuasaan yang sama. Bahkan lebih berat loh. Ini bukan soal fisik semata bos, ini soal beban. Kita semua tahulah seperti apa licik dan biadabnya si Jokodok. Jokodok tuh dulu diangkat, dibesarkan, dinaikkan harkat dan martabat serta derajatnya bukan oleh istana, tapi oleh PDI Perjuangan dengan ketulusan hati seorang Megawati. Orang yang mempertaruhkan nama, reputasi, dan partainya. Lalu apa balasan si Jokodok? Pengkhianatan. Dan di titik ini wajar kalau akhirnya banyak asumsi bahwa apa yang terjadi dengan Jokodok, baik sakit kulitnya, kepalanya yang botak, itu semua adalah karma. Mampus lu Jokodok. Ya, gue sih berharap semoga aja karma terus berjalan kepada keturunannya si Jokodok juga. Amin. Makanya Jokodok, lu harusnya aware, sehebat dan sekuat apapun, gak ada yang pernah bisa lah melawan kuasa Tuhan. Tuhan gak pernah bisa diajak kompromi Jokodok. Kakek Sugiono. Jagat maya kembali diguncang oleh satir politik. Lagi dan lagi Jokowi yang jadi sasaran. Kali ini datang dari kreator TikTok yang dikenal dengan gaya satirnya, Novi Bule. Dalam salah satu unggahannya, ia melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut mantan Presiden Jokowi disebut mirip dengan kakek Sugiono dikarenakan penampilannya yang sudah berubah. Lantas, ia membandingkan dengan mantan presiden sebelumnya, yaitu Megawati dan SBY. Ia menyebut mantan Presiden Megawati dan SBY kelihatan lebih segar daripada Jokowi. Candaan ini langsung bikin heboh. Sebagian netizen ngakak, menganggap ini sekadar hiburan. Sebagian lain marah, menilai pernyataan itu tidak pantas. Dan ada juga yang melihatnya sebagai kritik pedas terhadap kepemimpinan Jokowi. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya satir, meme, dan pop culture dalam politik Indonesia. Nama kakek Sugiono, yang sudah jadi ikon lelucon di dunia maya, dipakai untuk membangun narasi kontroversial. Hasilnya, viral, trending, dan penuh komentar panas. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Mengapa satire seperti ini bisa begitu cepat menyebar? Pertama, karena publik Indonesia punya tradisi kuat dalam menggunakan humor sebagai senjata politik. Kedua, karena nama besar Jokowi selalu jadi magnet perhatian. Dan ketiga, karena figur seperti kakek Sugiono sudah melekat sebagai simbol komedi ekstrem yang langsung memicu reaksi emosional. Satire politik bukan hal baru. Dari masa reformasi hingga sekarang, humor sering dipakai untuk menyampaikan kritik yang sulit diucapkan secara langsung. Dengan gaya bercanda, pesan politik bisa terasa lebih ringan, tapi tetap tajam. Dan di era media sosial, satu candaan bisa berubah jadi trending topik dalam hitungan jam. Pertanyaannya sekarang, apakah pernyataan Novi Bule ini sekadar hiburan semata, atau ada pesan politik yang lebih dalam? Apakah ini bentuk kritik terhadap gaya kepemimpinan Jokowi, atau sekadar strategi untuk mencari perhatian dan viralitas? Yang jelas, publik sudah terbelah. Ada yang mendukung satire ini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Ada juga yang mengecamnya sebagai penghinaan terhadap kepala negara. Dan perdebatan ini justru membuat konten Novi Bule semakin ramai dibicarakan. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa di era digital, batas antara hiburan dan politik semakin kabur. Satire bisa jadi hiburan, bisa jadi kritik, dan bisa juga jadi senjata politik. Dan setiap kali muncul kontroversi seperti ini, publik diajak untuk berpikir, apakah kita sedang tertawa atau sedang dikritik? Apakah ini sekadar meme atau ada pesan serius di baliknya?